Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali. Oke, baik. Kita lanjut materi kita yang sempat tertunda dalam waktu yang cukup lama. Ya. Kita hari ini akan membahas tentang evolusi otot. Oke, udah hafal dong anatomi? Ada yang belum hafal anatomi otot? Halo, kok nggak ada suaranya? Ada yang belum hafal anatomi otot? Oke, saya coba ya. Mbak Bunga jadi ini ya, jadi co-host ya. Silakan direkord kalau mau. Assalamualaikum Mbak Alfiana. Apa kabar Mbak Alfiana? Lemes banget Mbak. Kenapa Mbak? Halo. Kok suaranya kecil banget ya? Bapak untuk recordnya belum bisa. Auto recordnya belum bisa. Sebentar. Record this computer. Gimana ya? Di mana saya bisa tahu dari mana? Bentar, Mbak Bunga pakai yang alah, ada bunga. Udah kokoh. Oke, Mbak Bunga udah bisa? Udah bisa, Pak. Udah ya? Oke. Oke, saya pengen bertanya. Oke, Mbak Bunga. Recording in progress. Mbak Bunga, hafal otot dah ya? Mbak Bunga, kok malah tiba-tiba hilang suaranya? Ayo, siapa yang mau ngobrol sama saya? Kalau nggak ada yang mau ngobrol, berarti saya langsung keluar nih. Adakah penyelamat di angkatan ini? Pertanyaannya tentang apa, Pak? Tentang otot? Oke, Mbak Savana. Mbak Savana coba sebutin otot yang Mbak Savana tahu. Mungkin bisa on cam sambil tunjuk nama otot yang dimaksud apa. Kalau berkenan. Mbak Savana. Halo. Halo, Pak. Coba sebutin nama otot apa aja yang Mbak Savana tahu. Wah, ini gimana bisa lanjut nih kalau nggak tahu nama otot nih? Nah, seharusnya apa? Yang sebelah ini on cam apa, Pak? Boleh. On cam sambil nunjuk region dimaksud. Oh, nggak bisa. Nggak bisa on cam. Iya, Pak. Saya nggak apa-apa, ya udah, oke. Apa yang di kepala itu belakang telinga itu kalau nggak salah temporalis. Oke, terus Leher sebelah kiri itu sternocleidomastoidea. Itu apa namanya nama ototnya apa? Itu loh, Pak, susah, Pak, bentar. Sternocleidomastoideus. Nah, iya, Pak. Terus kalau tricep itu yang atas, yang lengan itu loh, Pak, yang belakangnya sampingnya bahu. Terus sebelah ketiak itu loh, Pak. Nah. Oh iya, oke. Terus lagi, yang di sampingnya ketiak itu ada teres minor, major, infrasnas. Itu, Pak, lupa, Pak, namanya. Terus terus benar, teres minor, teres mayor. Nah, apa lagi? Terus yang di paha itu ada dua, biceps sama semitendinosus. Ya, Pak. Terus trapezius itu yang di bahu sebelah
Ih, Oke. Terus? sudah Pak, ya kalian cuma itu. Oke, terima kasih Baik, Kak. Mbak Savana, penyelamat dari angkatan Anda. Oke, ini banyak ya otot ya. Saya minta teman-teman dalam waktu 1 minggu menghafal 52 otot. Ya. Jadi silakan menghafal nama otot waktu kalian 1 minggu. Nanti minggu depan saya uji, saya panggil satu persatu. Kalau misalnya nggak bisa jawab ya, nggak bisa jawab, saya minta sebutkan 10 aja nama otot nantinya. Saya tunjuk misalnya di sini nama ototnya apa, oke. Di sini nama ototnya apa, di sini nama ototnya apa, di sini nama ototnya dan seterusnya. Oke, jadi saya minta untuk menghafal nama otot ya, karena ya fisioterapi kalau misalnya nggak tahu nama otot apa, ya mau jadi apa, beda sama tukang pijat apa. Tukang pijat nggak tahu tuh nama otot tuh apa, dia nggak tahu namanya hamstring apa, nggak tahu namanya quadriceps seperti apa, teres minor, teres major, senocoidomastoideus, lalu di kepala ada nama occipital, lalu ada frontal tadi dikatakan oleh Mbak Savana, terus ada temporal, masseter, nasalis, auricularis oculis, orbicularis oris, lalu platysma dan lain-lain. Masih banyak sekali nama otot. Saya rasa 52 nama otot ini adalah, ya ini masih sedikit ya, dari nama otot yang sebenarnya itu lebih banyak lagi. Oke, baik. Gimana ya? Jadi, nama otot nggak tahu ya, bagaimana kita bisa bahas tentang evolusi otot di sini? Ya kita paksakan aja lah. Karakteristik otot ya dibagi menjadi 3 karakter. Mungkin teman-teman yang selama ini ketahui, jenis otot itu adalah otot rangka, lalu ada otot jantung, dan ada otot polos. Ya, sesuai dengan lokasinya ya, rangka berarti dia ada melekat di tulang rangka. Kalau jantung ya berarti ada otot di jantung. Lalu otot polos berarti di organ pencernaan. Oke, tapi pada kali ini saya tidak membahas perihal tentang otot rangka, jantung maupun polos. Tapi saya akan membahas jenis serat otot yang ada pada otot skeletal, yang dibagi menjadi slow twist ya di sini, fast twist dan fast twist B. Ada A and B. Setidaknya ada 3 karakter otot. Kalau misalnya mau bagi 2 menjadi lebih 2, jadi hanya 2, oke, nggak masalah. Jadi otot tipe cepat dan otot lambat. Nah, oke. Walaupun terdengar ada tipe otot slow and fast, artinya dia bukan berarti yang bagus itu adalah yang cepat. Tergantung dari fungsi dan ya. Sebagai contoh, bicep brachii. Mungkin ada yang tahu bicep brachii itu ada di mana? Saya ingin bertanya sama Mbak Alia. Assalamualaikum Mbak Alia. Iya Bapak, waalaikumsalam. Bicep di mana Mbak? Bisa dijelaskan otot bicep itu ada di mana? Bicep brachii. Bicep apa Pak? Bicep brachii. Ada di mana ya bicep brachii ya? Sebentar Bapak. Oke. Itu dasar sekali ya. Oh, anatomi berarti kemarin UTS ngerjainnya apa ya? Kuliahnya Pak Maskun. Maaf Bapak, kalau kemarin anatominya belum sampai otot Bapak. Oh, tentang apa kemarin? Rangka. Sampai ekstremitas inferior superior Pak. Ekstremitas kan? Iya. Superior dan inferior. Ya berarti udah masuk dong otot. Bahasnya tulang ya. Tulang dan otot. Baru lebih ke tulangnya sih Pak. Tulangnya. Oke, baiklah, baik tulangnya. Baik. Tidak ada toleransi. Minggu depan teman-teman sudah wajib untuk menghafal setidaknya 52 nama otot.
saya tidak toleran siapapun. Kalau misalnya tidak ada mahasiswa yang tidak hafal, ya berarti mohon maaf ya, nilainya untuk nanti UAS ya tidak bisa lebih dari nilai 50 karena anatomi saja tidak hafal. Oke. Iya, gimana Mbak? Bapak yang atas. Siapa tadi? Yang menjawab siapa nih? Alia. Oke, Mbak Alia. Di lengan atas Mbak ya, di depan atau di belakang Mbak? Di depan. Di depan. Oke, sebenarnya masih banyak istilah yang harus teman-teman hafal, bukan hanya tentang nama ototnya saja. Tapi nanti mudah-mudahan kalian udah dapat ya, yang namanya anterior. Anterior itu apa ya? Lalu ada namanya posterior. Lalu ada namanya inferior. Lalu ada superior, proksimal, distal. Apa ini istilahnya ini? Monggo, selain anatomi, teman-teman juga wajib tahu namanya istilah-istilah ini. Anterior adalah depan, posterior adalah belakang, inferior adalah bawah, superior adalah atas, proksimal adalah ujung tengah, distal adalah ujung distal adalah ujung. Lalu nanti ada istilah dextra, sinistra. Ada yang tahu dextra sinistra itu apa? Dex kanan, Pak. Oke, baik. Berarti udah tahu lah ya dextra sinistra itu apa. Tapi kalau untuk anterior, posterior, inferior itu istilah itu udah tahu loh. Sudah. Oke, baik. Seharusnya udah paham ya. Jadi saya rasa untuk menghafal anatomi akan lebih mudah. Kayak misalnya ada namanya deltoid posterior dan deltoid middle. Nah, maksudnya apa itu? Nah, ya, artinya kalau deltoid anterior berarti ada di depan, deltoid posterior itu ada di belakang dan seterusnya. Oke. Sekali lagi saya tekankan, wajib untuk menghafal anatomi otot. Jadi bukan hanya tulang. Jangan menunggu dosen anatomi untuk meminta kalian menghafal anatomi tulang atau menunggu diajarkan. Tapi kemampuan kalian sendiri untuk bisa membaca. Mahasiswa adalah pusat studi. Mahasiswa harus bisa lebih daripada dosen. Dosen hanya mengantarkan. Sementara wawasan mahasiswa seharusnya lebih daripada kami. Kami harap seperti itu. Ya, karena kalian berada di era yang ya tahun 2021 ini untuk internet juga udah lebih bagus dari dulu waktu saya tahun 2012. Oke. Nah, lalu di sini saya akan membahas pada slide ini yaitu tentang karakteristik otot. Jadi ada karakteristik otot tipe yang lambat dan ada karakteristik otot tipe yang cepat. Anggap aja yang fast twist A ini adalah yang menengah. Berarti di antara yang cepat, dan di antara yang lambat. Dibagi beberapa karakter. Untuk waktu kontraksinya, otot slow twitch dia lebih lambat. Artinya dia lebih pelan untuk berkontraksi. Ukurannya kecil aja, sangat kecil. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang punya badan kekar, ya, yang di contoh Adirai, terus siapa lagi sih, binaragawan lainnya itu ya, ya berarti dia karakteristik otot tipe B. Sementara kalau misalnya atlet apa sih yang ototnya kecil? Maraton lah. Maraton. Dia atlet kecil, tapi dia punya daya tahan. Benar tadi. Maraton. Dia punya daya tahan yang tinggi, kecil aja, dan gerakannya lambat, tapi dia bertahan, bisa bertahan lama. Berbeda dengan otot tipe B. Kalau tipe B, dia ini besar, sangat cepat, tapi mudah lelah. Ya. Dia mudah lelah. Kapasitasnya di sini ada aerobik. Saya udah jelaskan ya, sistem aerobik dan anaerobik. Ya, kalau yang slow twist dia adalah aerobik, sementara yang fast twist dia adalah anaerobik. Force production dia low,
Dan sementara untuk tip B, twist B, fast twist B, dia very high. Fungsi dari mitokondria dia sangat tinggi. Artinya jumlah mitokondria dia sangat besar dan sangat tinggi. Kapilarisasi dia juga sangat tinggi, artinya peredaran darah juga tinggi di sini. Oksidatif dia sangat besar. Artinya dia sangat stres sekali otot ini. Glikolitik atau kadar gula dia sangat rendah. Dan sistem dari pembakaran energinya dia menggunakan trigliserida. Oke. Pak, menghafalnya gimana? Sebenarnya tidak butuh dihafal, tapi cukup mengetahui satu aja. Ya, misalnya slow twist muscle fiber type, ya, atau karakteristik tipe otot yang lambat. Karakteristiknya apa? Cukup teman-teman mengetahui bahwa dia berwarna merah. Sementara yang fast twist dia berwarna putih. Nah, oke. Kenapa dia berwarna merah? Di sini dijelaskan bahwa kalau berwarna merah, dia memiliki kapiler yang sangat besar, yang sangat banyak, sangat tinggi. Oke? Ini merah. Kalau misalnya kapilernya sangat tinggi, berarti dia banyak membawa oksigen. Karena semakin banyak pembuluh darah itu membawa oksigen. Oke, lanjutkan lagi. Kalau misalnya dia banyak oksigen, maka dia itu akan menghasilkan banyak energi di dalam mitokondria. Kalau misalnya dia banyak menghasilkan energi, maka dia akan bisa tahan lama. Mana resisten? Ya, oksigen juga pasti kapasitas aerobik. Dia tahan lama. Sehingga kalau dia tahan lama, oksigennya banyak, sistem glikolitiknya dia sangat rendah. Karena glukosa sudah banyak digunakan. Walaupun otot ini dia kecil dan bergerak lambat, tapi menghasilkan produk yang juga sedikit. Oke, bisa dipahami? Coba saya minta diulangi. Mbak Dika. Mbak Dika. Mbak Dika Apriani. Mbak Dika Apriani. Mbak Dika Apriani. Oke, Mbak Dika Apriani nggak menjawab, maaf. Saya remove. Lalu Mbak Alisa Ana. Mbak Alisa Ana. Mbak Alisa. Pak. Iya, oke. Mbak Alisa coba diulangi, Mbak, tadi yang saya jelaskan tentang tipe otot yang slow twist. Yang slow. Iya. Yang slow twist. Contraction time-nya lambat ya, Pak. Terus ukuran neuronnya kecil. Terus aktivitasnya menggunakan aerobik. Terus
Terus apa lagi? Oke, kayaknya tadi nggak mendengarin ya? Nggak dengerin? Dengar nggak, Mbak? Dengerin tapi ada adik jadi Oh, ada adik. Adiknya disingkirkan dulu, asalkan dulu. iya Pak. Oke, saya mau bertanya ya, Pak. Oke, makasih sudah merespon. Iya Pak. Saya mau nanya ke Mbak Sasi Kirana. Oh, cewek semua ya dari tadi ya. Mbak Sasi Kirana. Oh, oke, langsung banyak yang out ya. Mbak Sasi Kirana. Mbak Sasi Kirana. Mbak Sasi Kirana. Mbak Sasi Kirana. Mbak Sasi. Mbak Sasi. Mbak Sasi Kirana. Kalau misalnya masih seperti ini, saya nggak usah masuk aja lah minggu depan ya. Saya nanya nggak ada yang jawab kok. Oke, saya di move Mbak Sasi Kirana karena nggak menjawab saya. Mas Muhammad Afif Zulabib. Ya Pak. Ya, oke. Mas, coba jelaskan Mas. Yang saya jelasin tadi terkait dengan karakteristik otot yang slow twist. Berwarna merah karena Hah? Bagus, terus apa lagi? Karena kapiler berwarna merah karena Oke. lebih banyak. terus Dia membawa banyak oksigen oke. dari Dikunyah dulu Mas makanannya, coba dikunyah dulu. Sambil makan ya? enggak ya Pak. Oh enggak, oke. Dia berwarna merah karena dia banyak kapilernya atau pembuluh darah. Terus apa ya selanjutnya? Ini apa? Lupa Pak. Lupa. Oke lah. Saya ulangi. Yang terakhir, saya ulangi terakhir. Teman-teman cukup membaca satu ataupun menghafal satu dan mengingatnya aja bahwa karakteristik otot tipe 1 ini atau slow twist itu adalah dia berwarna merah. Kalau berwarna merah, maka dia akan memiliki banyak pembuluh darah. Jelas dong, warna darah itu apa? Warna merah. Oke. Kalau dia berwarna merah, berarti pembuluh darah itu juga membawa oksigen. Kalau dia membawa oksigen, tentu saja dia masuk ke kapasitas aerobik. Karena sistem aerobik itu adalah metabolisme yang menggunakan oksigen. Oksigen fungsinya adalah untuk menghasilkan energi. Digunakan di mitokondria. Dia banyak energi, maka dia akan bisa tahan lama. Jadi lama dia untuk lelah, karena dia sangat kuat. Karena dia kuat sih. Ya, karena endurance-nya tinggi. Resistant to fatigue, dia tinggi.
ketahanan terhadap kelelahan. Kalau dia tahan lama, jika dia tahan lama, maka sisa dari produksi tenaganya sedikit. Lalu dia juga memiliki kontraksi yang lambat. Walaupun kontraksinya lambat, tapi dia dengan motor neuron yang sedikit. Oke, baiklah. Pengantarnya cukup dari saya untuk di sini. Silakan nanti pahami lebih detail lagi terkait dengan otot tipe 1, tipe 2A, dan tipe 2B. Sebagai contoh gambarannya ada di bawah kalian. Ya. Ini karakter tipe 1, dia lambat tapi long distance, tahan lama. Sementara otot tipe 2B dia sangat dekat, tapi hanya bisa jarak singkat saja. Dia cepat tapi bisa singkat. Sementara otot tipe 1 dia tahan lama tapi lambat. Lihat gerakannya. Oke. Dan sebelum saya lanjut, karena setelah saya lanjut ini bakal lebih susah lagi. Silakan apa? Baru 1 halaman ini. Ada yang mau bertanya? Bertanya, Pak. Monggo, silakan. Siapa? Mas Hasan. Kan berarti tipenya ada 3, berarti yang kayak paling stabil atau paling cocok buat nggak capek cepat dan jaraknya jauh itu yang tipe fast twitch yang A ya, Pak? Tipe otot A ini adalah tipe fast twitch tipe A itu adalah tipe otot yang biasa-biasa aja, nggak ada istimewanya. Bagi seorang atlet itu sangat dihindari karena nggak spesial, Mas. Seorang atlet itu dia butuh suatu kapasitas, dia pinginnya tahan lama atau kuat ya. Jadi kuat atau tahan lama, antara dua itu saja, yaitu slow twist atau fast twist. Ya kalau misalnya kita seorang yang olahraganya sebagai hobi aja, dia artinya bukan atlet, maka karakter otot kita itu masih di kategori fast twist tipe A. Bisa nggak fast twist tipe A itu diubah menjadi slow twist? Karena dia merupakan atlet maraton, dia ingin menjadi atlet maraton. Bisa ubah. Bisa nggak otot tipe fast twist tipe A berubah menjadi tipe fast twist B atau tipe 2B? Karena dia ingin menjadi sprinter atau dia ingin menjadi seorang petinju karena butuh kekuatan otot yang besar. Bisa dengan cara latihan. Oke, Mas Hasan, terjawab? Coba, baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi, Mas Hasan? Silakan. Cukup, Pak. Cukup. Yang lain ada pertanyaan? Pak, mau tanya, Pak. Silakan. Contohnya misalnya seorang binaragawan atau bodybuilder kan itu ototnya besar, Pak. Ya. Berarti termasuk ke space B. Ya. Nah, misal dia mengalami cedera dan berhenti latihan, apakah otot itu menjadi kecil atau cuma bergelambir? Oke. Apakah ototnya menjadi kecil atau bergelambir? Dalam waktu singkat, dia akan menjadi pertama kali bergelambir. Kenapa? Masa ototnya dia cepat sekali menurun. Tapi elastisitas dari kulitnya belum kembali sempurna. Untuk itu, maka dia membutuhkan waktu lebih lama agar kulitnya kembali menjadi elastis. Apalagi, misalnya, seseorang ini di masa mudanya dia binaragawan. Lalu dia cuti, apa sih? Vakum tuh pensiun ya, dia pensiun di usia 40 tahun.
di usia yang sudah tidak produktif lagi. Massa ototnya pasti akan hilang. Saat massa ototnya hilang, di mana massa kulitnya juga tidak bisa terregenerasi kembali karena di usia yang sudah di atas 40 tahun. Maka dari itu yang terjadi pada orang tersebut adalah terlihat tubuhnya atau kulitnya bergelambir. Jadi yang bergelambir itu adalah kulit, Mas ya, bukan otot. Iya Pak. Mas Tri, terjadi Iya, sama Pak. kamu? Apakah kulitmu Enggak, Pak. bergelambir? Enggak. Enggak. Saya masih sekolah olahraga Pak. Masih suka olahraga, alhamdulillah. Diajak temannya ya yang nggak suka olahraga ya. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, Bapak bisa saya mau Kak? bertanya. Siapa itu? Savana, Pak. Oh iya, Mbak Savana. Bapak kan kalau orang kayak habis nge-gym itu kan ototnya kan bagus gitu kan, Pak. Nah, terus kalau orang kayak udah lama nggak nge-gym itu biasanya tuh kayak makin kurus, terus makin kayak ototnya malah kayak makin jelek gitu loh, Pak. Itu kan biasanya berbentuk gitu loh, Pak, pas nge-gym. Tapi kenapa pada saat dia tidak berolahraga tidak berbentuk Kayak- lagi? Gitu ya. Enggak, maksudnya kayak beda gitu loh, Pak. Kayak apa? Makin kurus, kayak makin jelek gitu loh, Pak. Paham? Oke. Nah, kayak Oke, baik. Itu yang terjadi apabila kita melakukan suatu kegiatan yang memang sebenarnya menghasilkan bagi kita, yaitu rebahan. Apa yang terjadi pada saat rebahan? Yaitu adalah atrofi otot. Apa itu atrofi otot? Atrofi otot ini adalah suatu kondisi di mana otot kehilangan massa karena tidak pernah atau jarang dikontraksikan. Maksudnya kontraksi apa? Jarang bergerak, makanya terjadi atrofi otot. Efeknya apa? Efeknya ya, dia kehilangan ya, selain kehilangan massa, Kucing. dia juga kehilangan kualitas ototnya. Oke, jadi kalau misalnya sudah masuk ke atrofi, itu lebih sulit lagi untuk diperbaiki ototnya ataupun untuk dikembangkan ototnya, akan lebih lama. Bisa dikembangkan tapi lebih lama. Mbak Savana, ya, Pak. ada lagi Mbak Savana? Ya, Pak. Makasih. Oke, terjadi sama kamu otot atrofi? Enggak. Oke, enggak ya. Saya lihat kayak artis terus orang-orang gitu, Pak. Rata-rata kan kayak Iki apa? Oke. Ya, itu masuk kategorinya kan. Baik, kita lanjutkan ya. Goblok kucing. Nah, ini adalah otot. Mungkin kalau misalnya teman-teman makan ayam gitu atau makan daging rendang gitu ya, ada serat-seratnya. Nah, ini yang disebut dengan fiber, vesicle, dan fibril. Jadi itu adalah serat-serat yang bisa kalian suwir ini. Pernah ngeliat ayam suwir gitu ya? Jadi lapar kan? Waktu makan bubur ayam, ayamnya disuwir-suwir kok lurus gitu, nggak ada yang belok-belok. Kenapa? Itu ada serat fiber. Nah, jadi itu bisa jadi di dalam otot itu dia masih punya lapisan lagi yang lebih kecil. Ya, jadi dari yang awalnya ini adalah ya yang paling kecil muscle fiber yang di dalamnya nanti ada sarcolemma, terus di bagian luarnya ini adalah vesicle, paling besar ini adalah otot. Muscle fiber, sarcolemma, lalu Enggak, udah. vesicle dan otot. Aku paling kayak besar. ngerekam. Nah, oke, jadi ini yang kalian lihat Nah, aku panjang di tambahin. sini. Ini adalah otot. Sini serabut-serabutnya lebih kecil. Serabut-serabutnya lebih kecil. Oke, mudah-mudahan masih ingat tentang eukariotik dan prokariotik. Tolong jangan dilupakan karena itu materi dasar. Karena itu materi dasar untuk mata kuliah biologi molekuler, bahkan untuk perkuliahan kalian selanjutnya. Nah, ini adalah struktur terkecil dari otot. Jadi setelah ada di bawah muscle fiber, ya, jadi ada fibril di sini. Mana sih?
ya, di dalam fibril ini masih ada sel terkecil. Nah, sel terkecil ini yang disebut juga dengan mana tadi? Ada aktin, ya. Lalu ada miosin, ini yang seperti kepala kecambah. Ya, aktin ini yang bulat-bulat warna kuning. Lalu ada tropomiosin yang berwarna biru. Terus apa lagi yang saya belum sebut? Ada troponin yang berwarna ungu. Nah, di sini pada kontraksi otot, miosin ini dia akan menempel di kepala aktin. Saya ulangi, miosin akan menempel di kepala aktin. Dalam satu kali kontraksi, artinya pada saat kalian meluruskan tangan kalian dari posisi tegak, meluruskan tangan kalian, itu terjadi ribuan kali gerakan dari kepala miosin ini. Ya. Jadi ini adalah slow motion. Slow motion aja terlihat lebih cepat. Ya. Ini ada slow motionnya karena dalam satu kali gerakan kalian meluruskan tangan, itu terjadi ribuan kali gerakan dari miosin yang menempel di aktin. Saya ulangi, kepala miosin menempel di aktin. Dalam prosesnya, kepala miosin ini akan menerima suatu molekul yang disebut juga dengan, yang segitiga itu adalah magnesium, dan yang ada menempel di troponin adalah ion kalsium atau Ca2+. Bisa di slow mo, bisa diperlambat nggak sih? Sebentar. Oke, terlihatnya masih ya? Nah, baik. Jadi, magnesium ini yang nantinya dia akan menempel di kepala miosin. Sementara ion kalsium yang berwarna kuning dia akan menempel di troponin. Di saat inilah muncul suatu respon, ya, karena fungsi dari ion kalsium dan ion magnesium ini adalah untuk menerima atau mengirimkan impuls saraf. Jadi apa yang kalian pikirkan di otak kalian untuk menggerakkan suatu tangan kalian, kaki kalian, atau otot kalian, itu dihantarkan atau dibawa oleh ion kalsium dan magnesium. Saya ulangi, apa yang kalian pikirkan di otak kalian untuk menggerakkan otot kalian, untuk kalian berbicara, mengedipkan mata, ataupun berkontraksi apapun pada otot, perintah di otak tersebut akan dibawa oleh kalsium dan magnesium. Kalsium, dia akan menempel di troponin, sementara magnesium, dia akan menempel di miosin. Selain itu, ya, selain dari magnesium dan ion kalsium, ternyata dibutuhkan juga suatu molekul yang fungsinya adalah untuk suplai energi berupa adenosin trifosfat yang berwarna hijau. Oke, ya. Dia menempel di kepala miosin berwarna hijau yang bulat besar. Setelah prosesnya, setelah satu kali berkontraksi, kan tadi fungsi ATP adalah untuk energi, kan? Fungsi ATP adalah untuk energi. Ion kalsium dan magnesium adalah impuls saraf. Impulsnya ya, artinya mengirimkan informasi. Kalau misalnya setelah berkontraksi, artinya kepala miosin satu kali sliding, dia akan pecah ATP-nya. ATP dia akan pecah pada saat miosin sudah mengalami sliding atau bergerak. Pecahnya ATP menjadi adenosin difosfat dan pirufat asid atau asam pirufat. Nah, ini pecahannya teman-teman. Ini PI dan ini adalah ADP-nya, Mas. Itu untuk satu kali kontraksi. Ya, arti satu kali slide, ya, membutuhkan satu ATP, lalu membutuhkan satu ion kalsium dan satu ion magnesium. Satu kali gerakan
Artinya berapakah ATP yang dibutuhkan pada saat satu langkah berjalan? Miliaran ATP dibutuhkan. Oke, terlalu susah untuk berikutnya. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Pak, Ada? Pak, saya ini bertanya, Ya. yang kuning kecil itu apa? Yang kuning kecil Ca2+, yaitu ion kalsium. Nih, Ion kalsium. iya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Silakan. Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini adalah gambaran dalam suatu kontraksi otot. Komponennya adalah miosin yang berwarna merah, lalu ada aktin yang berwarna kuning besar, lalu ada tropomiosin yang berwarna ungu. Itu komponen pentingnya. Selain itu, mereka tidak akan bisa bergerak jika tidak ada suatu molekul. Molekul yang dibutuhkan itu adalah ATP yang berwarna hijau. Ya, oke. Yang menempel di kepala miosin. ATP menempel di kepala miosin, fungsinya adalah untuk memberikan energi. Sementara ada ion lainnya yang disebut dengan ion kalsium. Ada ion lainnya yang disebut juga dengan ion kalsium. Ion magnesium. Ion kalsium dia akan menempel di tropomiosin. Sementara ion magnesium dia akan menempel di kepala miosin, sama seperti ATP. Dalam satu kali kontraksi, ATP dia akan pecah. Oke, ATP dia akan pecah jadi suatu komponen baru yang disebut juga dengan ADP, adenosin difosfat, dan pirufat aksid. Pirufat, ya, di sini. Jadi ATP kalau sudah digunakan dia akan pecah menjadi adenosin difosfat atau ADP dan PI. Gambarannya untuk kontraksinya seperti yang kalian lihat. Satu ATP dia akan menghasilkan satu kali sliding atau gerakan di kepala miosin. Saya ulangi, satu ATP dia hanya akan menggerakkan satu miosin saja. Jadi, kalau misalnya ada yang bertanya, berapakah ATP yang dibutuhkan pada saat satu kali langkah berjalan? Jawabannya adalah miliaran ATP dibutuhkan. Pun nggak ada yang tahu ya berapa jumlah ATP dalam satu hari. Tapi baru diketahui adalah ATP yang dihasilkan dalam satu mitokondria dalam metabolisme energi adalah 38 ATP totalnya. Ada pertanyaan? Silakan. Sudah pusing? Belum pusing? Kalau belum pusing berarti lanjut. Udah pusing atau belum? Udah Pak. Udah. Masih mau lanjut Mas Hasan? Mau nanya Pak. Ya, silakan.
itu kan tadi ATP fungsinya untuk fungsinya setelah terjadi satu sliding itu terpecah ATP-nya gara-gara terjadi digunakan atau Oke. Ibaratnya sebuah sepeda motor. ATP itu adalah bensin, Mas. Oke, paham ya? Ibaratnya sebuah sepeda motor, ATP itu adalah bensin. Saat motor itu sudah digunakan, saat sudah berjalan, apakah bensinnya masih terlihat? tidak Pak? Tidak. Zat buangan dari motor itu apa? Asap. Asap. Nah, asap dan panas ya yang dihasilkan. Iya Pak. Itulah PI dan ADP diibaratkannya dalam sepeda motor. Jadi walaupun bensin itu dimasukkan ke dalam motor, pada saat sudah digunakan sepeda motornya, bensinnya tidak terlihat lagi kemana, sudah menjadi asap. Oke, paham ya? Maaf Pak. Oke. Yang lain ada yang ingin bertanya? Karena kalau ini nggak ngerti, kita sulit untuk lanjut berikutnya. Saya akan perkenalkan nanti yang namanya peroksisom. Lalu ini ada namanya kontraksi otot yang mengakibatkan exercise yang mengakibatkan perkembangan dari otot. Lalu ini hasil dari exercise berupa, nah nanti kenalan ini sama peroksisom gampang koaktivator, TOR, protein sintesis, ini juga. Ya. Jadi kalau belum ngerti ini, kita belum bisa lanjut. Gimana? Mau lanjut atau cukup dulu hari ini? Kalau nggak ada yang jawab, berarti kita lanjut. Halo teman-teman. Halo. Halo Pak. Gimana Mas Hasan? Mau lanjut atau mau stop? Tergantung yang lain juga sih Pak. Nggak ada yang lain. Ini ya, saya nunggu yang lain nih. Yang lain gimana? Banyak loh orang-orangnya. Ada 86. Gimana? Yang lain? Mohon maaf Pak, sebelum lanjut saya izin bertanya terlebih dahulu. Boleh, silakan. Kan tadi kalau Kasih. Dan memang terus juta setengah. Sejuta. Dua setengah gitu ya. Tapi itu kan tak kalau pakai kasih awal kayak iya men. filmnya nggak memenuhi sih. kurang atau nggak bisa gitu, nggak ada gitu. Ada kemungkinan nggak sih Pak Kemungkinan apa? kalau hasilnya nggak ada terus Ada. penuhi? Sangat mungkin. Pernah dengar iklan Pocari Sweat? Mengandung apa? Ya, ya. Mengandung ion gitu kan ya. Jadi itu bener atau enggak? Ternyata itu bener. Walaupun hanya garam, air garam di dalam. Ya sama seperti sebenarnya dengan oralit gitu ya. Di dalamnya itu kandungannya adalah ion. Itu apa? Kalsium dan magnesium. Fungsinya apa? Menghindari kram. Meningkatkan asidosis. Kenapa kok kram itu terjadi? Kram itu pada otot, saya lihatin otot, mana ototnya. Kram pada otot itu diakibatkan karena kesalahan informasi dari otak menuju ke otot. Ya, kesalahan informasi dari otak menuju ke otot. Sehingga otot pun berkontraksi, tidak sesuai dengan perintah dari otak. Akibatnya apa? Ototnya berkontraksi sendiri. Dia kenceng. Nah, itulah namanya kram. Karena apa? Kekurangan ion. Oke, Mbak? Baik Pak. Ada lagi, Mbak Arum? Nanya nggak apa-apa, Mbak Arum? Nggak Yang lain nggak mau nanya? ada, Yang lain diem aja? nggak ada Pak. Terima kasih. Nggak ada? Pak. Ya, yang lain ada nggak mau nanya? Kalau mau Silakan. lanjut nggak apa-apa Pak. Oh, boleh, silakan. Pak, Assalamualaikum, izin bertanya. Iya. Siapa ya? Nugraha Satya Ramadan, Pak. Oh iya, Nugraha. Silakan Nugraha. Ini materinya mungkin melenceng dari materi yang Bapak jelaskan. Saya cuma ingin mengetahui. Misalnya seseorang itu cedera ACL gitu kan, Pak. Ligamen. Nah, di
itu seorang atlet, misalnya atlet basket lah pak, terus pas setelah selesai dari cedera ACL, kenapa seseorang itu tidak bisa menunjukkan performa terbaiknya lagi gitu pak? Apakah ACL itu sangat berpengaruh dalam pergerakan gitu pak? Mungkin itu aja pak. Baik. Cedera pada anterior cruciate ligament atau ligamen yang ada di lutut. Tahu nggak fungsinya apa Mas Nugraha? Nah, ini sebelum ke kenapa sih kok nggak bisa balik lagi, Anda harus tahu dulu fungsi dari ACL itu apa. Ikat tulang bukan Pak? Apa? Gimana? Ikat antara tulang. Pengikat antara tulang, benar. Ya. Mengikat antara tulang dari tibia menuju ke femur. Selain itu, fungsinya juga sebagai proprioseptif dan membatasi gerak. Karena apabila seseorang mengalami cedera pada ACL, dia akan mengalami suatu gerakan yang disebut juga dengan hiperekstensi pada sendi lutut. Hiperekstensi pada sendi lutut. Nah, hiperekstensi pada sendi lutut itulah yang mengakibatkan seseorang kehilangan irama pada saat dia berjalan seperti sebelumnya, pada saat dia berlari seperti sebelumnya. Nah, kehilangan irama itu pengaruhnya sangat besar sekali. Ibaratnya kayak sebuah ibaratnya sebuah sepeda motor lagi nih. Sepeda motor ada rantai. Rantai itu fungsinya adalah untuk menggerakkan roda yang berasal dari mesin. Tapi kalau misalnya rantainya kendor gimana, Mas? Nah, jalannya tidak seperti motor seperti biasanya pak. Iya. Jalannya nggak bakal seperti biasanya. Bisa ngebut nggak? Ya paling kan rantainya putus nanti Nah, pak. itu yang terjadi pada orang yang cedera ACL. Bisa recovery seperti semula bisa, asalkan fisioterapi tepat dalam memberikan dosis untuk latihannya slow twist bukan fast twist. Yang nantinya kalau misalnya dirimu membahas tentang cedera olahraga, maka ada suatu fase yang disebut fase 1, fase 2, dan fase 3. Fase apakah ini? Ini fase ada recovery, ya, lalu ini remodeling, dan ini strengthening, dan yang terakhir adalah back to sport. Jadi melewati 3 tahapan. Ya, tahapan ini nggak boleh langsung, artinya dia sudah operasi, ya, operasi pemasangan ACL. Tapi ternyata dia belum siap banyak hal. Langsung diberikan dosis latihan strengthening. Yang terjadi apa? Cedera lagi. Dia udah operasi Pak. Tapi dia balik lagi berkompetisi, dia ikut sepak bola lagi. Cedera lagi, makanya dia hanya berkutat di fase 1, fase 2, fase 1, fase 2 terus saja di sini. Oke Mas, bukan tidak bisa, tapi lebih lama. Nah, untuk cedera ACL itu biasanya dibutuhkan waktu 8 bulan untuk dia libur berolahraga. Oke? Ya pak, terima kasih video materinya. Yang lain ada pertanyaan? Ada nggak yang lain? Oke, baik. Sepertinya ini udah agak susah dan mungkin udah panas otak kalian. Kepala kalian udah panas. Jadi saya minta kalian 1 minggu, silakan sebelum saya lanjutin materinya, pertama hafal 25 nama otot. 52 nama otot. Ya. 52 nama otot. Lalu berikutnya, pahami maksud dari otot tipe 1, tipe 2A, dan tipe 2B. Oke? Maksud dari otot ini apa? Dan yang ketiga, PR kalian adalah memahami molekular dari kontraksi otot. Jadi tugas kalian 3. Oke, bisa saja saya menagihnya minggu depan, atau minggu depannya lagi, atau minggu depannya lagi, atau malah saya mengeluarkan itu di UTS. Ya, bisa aja UTS-nya nanti, UAS ya. UAS-nya nanti di sana. Oke, saya tutup untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Minggu depan saya harap tidak ada yang terlambat dan tidak bolak-balik masuk ke room ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak.